Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa dalam kalender spiritual kuno, tanggal 4 Juli 2025 dipercaya sebagai salah satu pintu terbesar turunnya kekayaan ilahi, bukan sembarang tanggal. Ini adalah saat langit dan bumi menyatu dalam satu momen sinkronisitas sempurna. Sekarang jawab ini dengan jujur, mengapa akhir-akhir ini kamu merasa gelisah tanpa sebab? Mengapa ada begitu banyak tanda aneh yang muncul di sekelilingmu? Apakah kamu sadar kamu sedang dibawa menuju sesuatu yang sangat besar, yang bahkan belum bisa kamu bayangkan sekarang? Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, yang telah melewati gelombang ujian luar biasa. Dan kamu salah satunya. Jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini malam ini, sebelum tanggal 4 Juli, itu bukan karena algoritma YouTube. Itu karena semesta sedang menggiringmu untuk membuka satu portal besar dalam hidupmu. Kekayaan yang tidak hanya berupa uang, tapi juga pengaruh, kedamaian, dan kelimpahan dalam bentuk yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tapi ada syaratnya, dan syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang memiliki frekuensi jiwa tertentu. Jika kamu mendengarkan sampai akhir video ini, kamu akan tahu rahasia itu. Tapi aku ingatkan, banyak yang berhenti di tengah jalan, dan mereka tidak akan pernah tahu apa yang semesta siapkan untuk mereka. Jiwa terpilih, beranikah kamu menonton video ini sampai selesai dan menghadapi nasib besar yang sedang mendekat padamu? Atau kamu akan mengabaikannya dan kembali tidur tanpa tahu bahwa hidupmu nyaris berubah drastis? Ingat ini baik-baik, semesta hanya berbicara kepada mereka yang cukup sadar untuk mendengar. Dan jika kamu merasa video ini seperti menembus langsung ke dadamu, berarti waktumu sudah datang. Jangan abaikan tanda ini. Ini adalah pesan peringatan terakhir sebelum awal kekayaan besarmu dimulai. Esok hari akan berbeda jika kamu siap menerimanya. Kalau kamu merasa video ini sedang berbicara langsung kepadamu. Kalau kamu pernah merasa seolah kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, maka like video ini sekarang juga sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu siap menerima kekayaanmu. Subscribe channel Pandangan Diri, karena setiap videonya adalah peta jalan spiritualmu menuju takdirmu yang sebenarnya. Tulis komentar 99 di bawah sebagai tanda kamu adalah bagian dari gelombang kebangkitan jiwa terpilih. Sudah ribuan jiwa yang menemukan sinyal perubahan besar lewat channel ini. Dan sekarang giliranmu, mari kita mulai. Bab 1. Tanggal 4 Juli 2025 bukan tanggal biasa. Tanggal 4 Juli 2025 bukanlah sekadar penanda waktu di kalender. Ini adalah titik kosmik saat energi semesta memuncak dan gerbang tak kasat mata terbuka lebar. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, momen ini disebut sebagai hari peralihan jiwa. Ketika langit dan bumi menjadi lebih selaras dan energi kelimpahan mengalir lebih deras daripada biasanya. Energi langit hari itu begitu kuat dan jernih, mampu menembus lapisan ketidaksadaran, membangkitkan kesadaran tertinggi dalam dirimu. Segala bentuk doa, niat, dan tindakan baik akan berlipat kekuatannya. Semesta sedang menunggu kamu untuk menyatakan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu siap menjadi pribadi yang menerima, menyalurkan, dan menjaga rezeki ilahi? Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka, lebih sering terbangun di malam hari, atau merasakan emosi yang naik turun seperti ombak, itu bukan kebetulan. Jiwa yang sedang disiapkan selalu diberi tanda-tanda sebelum gerbang besar terbuka. Bisa berupa mimpi aneh yang terasa nyata, kehadiran angka berulang, atau pertemuan yang terasa ajaib dan sulit dijelaskan secara logika. Semua itu adalah panggilan. Tuhan sedang menyentuh jiwamu, membisikkan bahwa waktumu sudah dekat, bahwa kamu sedang dipersiapkan. Bukan untuk menjadi orang biasa, tapi untuk menerima sesuatu yang sangat besar, peran, pengaruh, atau rezeki yang akan mengubah lintasan hidupmu, dan melalui dirimu, mengalir pula kebaikan untuk banyak orang. Jangan abaikan sinyal ini. Tanggal 4 Juli adalah momentum yang jarang datang. Jika kamu bisa selaras dengan energi hari itu, dalam niat, tindakan, dan vibrasi hati, maka apa yang kamu doakan selama ini bisa mulai terwujud lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang menyelaraskan dirimu dengan arus ilahi. Diamlah sejenak hari itu, dengarkan jiwamu, tulis niatmu, ucapkan syukur bahkan sebelum menerima.
Karena ketika langit terbuka, hanya mereka yang bersiap yang bisa menerima sepenuhnya. Kamu salah satu dari mereka. Itu sebabnya kamu membaca ini sekarang. Semesta sedang berbicara. Dan waktumu sudah tiba. Bab 2. Jiwa terpilih menerima pesan sebelum kejadian besar. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk menjalani takdir besar tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa petunjuk. Mereka selalu menerima pesan sebelum sebuah perubahan besar terjadi. Tapi pesan itu tidak datang lewat kata-kata biasa. Ia datang dalam bentuk mimpi yang terasa begitu nyata, meski aneh dan sulit dijelaskan. Ia datang lewat pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang mengucapkan kalimat sederhana, tapi mengguncang hatimu. Ia datang lewat perasaan mendalam bahwa kamu harus berubah. Bukan karena terpaksa, tapi karena jiwamu tahu waktunya sudah dekat. Ini adalah bahasa semesta, bahasa ilahi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang peka. Ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan rutinitas lama, ketika kamu tiba-tiba ingin menata ulang hidupmu, menjauh dari hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, itu bukan kebetulan. Itu adalah tarikan dari masa depanmu yang lebih tinggi. Jiwa yang sedang disiapkan akan merasa terpanggil, meski belum tahu kemana harus melangkah. Tapi rasa ingin bergerak itu sudah cukup sebagai tanda bahwa ada energi besar yang sedang mendekat. Semesta sedang memberitahumu, bersiaplah, karena sesuatu yang belum pernah kamu alami akan segera hadir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengangkatmu ke takdir yang lebih tinggi. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini karena terlalu sibuk, terlalu logis, atau terlalu takut. Tapi kamu berbeda. Jika kamu membaca ini dan merasa kalimat ini bicara langsung ke hatimu, maka itu adalah konfirmasi. Kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Kamu bukan gila, kamu tidak berlebihan, kamu sedang dibimbing. Dan semakin kamu percaya, semakin jelas jalannya. Tidak semua orang mendapat panggilan ini, tapi kamu, iya, karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah utusan untuk sesuatu yang lebih besar. Bab 3. Alam semesta menunda rezekimu bukan karena kamu gagal. Jika rezekimu terasa tertunda bukan berarti kamu gagal. Bukan karena kamu kurang berusaha, kurang berdoa, atau tidak layak. Tapi justru karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Alam semesta tidak sembarangan memberi limpahan besar kepada siapapun. Rezeki luar biasa butuh jiwa yang luar biasa pula untuk menjaganya. Dan itulah yang sedang terjadi padamu. Kamu sedang dibentuk lewat kesabaran, lewat ujian yang terasa tidak adil, lewat penantian yang panjang. Tapi semua itu bukan hukuman. Itu adalah proses penguatan. Karena kamu bukan hanya akan menerima, tapi juga akan menjadi penyalur berkah bagi banyak orang. Jiwa-jiwa terpilih memang sering ditahan lebih lama, karena jalan rezekinya bukan lewat jalur biasa. Mereka tidak diminta meniru orang lain, tapi menciptakan jalannya sendiri. Itu sebabnya kamu merasa beda. Mungkin kamu sering bertanya, kenapa hidupku tidak semudah orang lain? Jawabannya, karena kamu sedang dipersiapkan untuk hal yang tidak biasa. Kamu bukan dibuat untuk hanya menerima secuil keberuntungan. Kamu disiapkan untuk menanggung tanggung jawab besar, pengaruh besar, dan rezeki besar, yang butuh karakter besar pula untuk menerimanya tanpa hancur. Dan karakter itu hanya bisa ditempa dalam kesabaran dan kepercayaan total pada waktu ilahi. Percayalah, tidak ada satu detik pun yang sia-sia dari perjalananmu. Setiap luka, penolakan, kegagalan, dan air mata adalah batu pijakan, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke posisi yang lebih tinggi. Semesta tidak pernah salah hitung, ia hanya sedang menunggu kamu siap. Dan ketika waktunya tiba, ketika kamu sudah cukup kuat, cukup sadar, cukup rendah hati, maka pintu itu akan terbuka, dan semua hal yang kamu doakan, bahkan yang tidak kamu sangka, akan datang sekaligus. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai penggenapan. Karena kamu layak. Karena kamu sudah cukup. Dan karena kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih yang telah melewati proses panjang dengan tetap percaya. Bab 4. Orang yang meremehkanmu akan segera menyaksikan kebangkitanmu. Ada saatnya kamu tidak perlu membela diri, menjelaskan siapa dirimu, atau memaksa dunia untuk mengakui nilaimu. Karena semesta sendiri yang akan mengangkatmu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, yang melihatmu sebelah mata,
yang mungkin menertawakan pilihan dan keyakinanmu, akan segera menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Kebangkitanmu bukan karena kamu ingin membalas atau membuktikan apapun, tapi karena waktumu memang telah tiba. Ketika langit bergerak, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa menghentikan aliran takdirmu. Mereka yang dulu mengabaikanmu akan terdiam, bukan karena kamu berteriak, tapi karena cahaya yang sekarang menyelimuti hidupmu terlalu terang untuk disangkal. Kebangkitanmu akan terjadi dalam diam, tanpa keramaian, tanpa pengumuman besar, tapi dampaknya akan terasa. Energi yang kamu bawa akan berubah. Cara kamu melangkah akan memancarkan kepercayaan diri ilahi. Bahkan sebelum hasil-hasil itu terlihat, orang akan mulai merasakan perbedaan dalam kehadiranmu. Dan ketika perubahan itu akhirnya tampak, dalam rezeki yang mengalir, dalam proyek yang berhasil, dalam hidup yang menguat, mereka tidak akan tahu bagaimana semua itu terjadi. Karena memang bukan logika yang membawamu ke sana, tapi restu dari langit. Dan restu itu tidak bisa dihentikan oleh hinaan, penolakan, atau keraguan siapapun. Jangan sibukkan hatimu dengan membalas. Fokuslah pada perjalananmu. Karena jalanmu bukan tentang membuktikan siapa kamu kepada manusia, tapi tentang menjadi siapa kamu di mata Tuhan. Biarkan semesta yang bicara lewat hasil-hasilmu. Biarkan keberhasilanmu menjawab semua keraguan yang pernah ditujukan kepadamu. Orang-orang akan mencari tahu rahasiamu, mencoba meniru langkahmu, tapi mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Karena yang kamu jalani bukan strategi biasa. Ini adalah lintasan ilahi. Dan hanya mereka yang berjalan dengan jiwa yang bersih, hati yang teguh, dan iman yang menyala, yang bisa berada di jalur ini. Kamu salah satunya. Dan sekarang, giliranmu bersinar. Bab 5, kamu akan dipertemukan dengan orang kunci. Dalam waktu dekat, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang bukan sekadar teman baru, partner kerja, atau kenalan biasa. Ini adalah pertemuan yang sudah ditulis dalam skenario langit. Seseorang yang membawa kunci, entah berupa ide, akses, bimbingan, atau peluang yang selama ini kamu cari namun tak kunjung datang. Kamu tidak perlu mencarinya dengan panik, karena pertemuan ini akan terjadi secara alami, kadang lewat momen sepele atau situasi yang tampak kebetulan. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu akan tahu, ini bukan orang biasa. Ada resonansi jiwa, ada daya tarik spiritual. Karena ini memang bukan sekadar pertemuan antar manusia, tapi penugasan ilahi antara dua jiwa yang disatukan untuk saling mengangkat. Orang ini akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya terasa terkunci bagimu. Bisa jadi ia datang sebagai mentor yang membimbingmu, sebagai investor yang percaya padamu, atau bahkan sebagai sahabat yang hadir di titik balik hidupmu. Tapi lebih dari itu, mereka akan membantu menyalakan kembali api dalam dirimu yang sempat padam. Kamu akan merasa didengar, dihargai, dan dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Energi mereka akan mendorongmu untuk naik ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini adalah jenis hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena benihnya ditanam di alam jiwa jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Tugasmu adalah bersiap, perbaiki niatmu, jaga vibrasi hatimu, dan terus bergerak menuju panggilan jiwamu. Semesta tidak akan mengirim orang penting ke dalam hidupmu ketika kamu masih sibuk meragukan dirimu sendiri. Tapi ketika kamu mulai percaya, ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran dan integritas, maka orang ini akan datang sebagai peneguhan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Hubungan ini akan mengakselerasi perjalananmu secara signifikan, karena kamu dan dia membawa potongan puzzle dari misi yang sama. Bersama, kalian akan membentuk aliran takdir yang lebih besar dari diri kalian masing-masing. Ini adalah penugasan spiritual, dan kamu sudah sangat dekat dengannya. Bab 6. Tanda alam akan muncul tanpa kamu minta. Alam semesta tidak pernah diam. Ia terus berbicara kepada jiwa-jiwa yang siap mendengar. Dan jika kamu adalah salah satunya, kamu akan mulai melihat tanda-tanda yang muncul tanpa kamu minta. Seolah dunia fisik bekerja sama dengan dimensi tak kasat mata untuk memberi pesan kepadamu. Kamu mungkin sering melihat angka kembar 11 lewat 11 menit, 22 lewat 22 menit,
5:05 di jam, plat kendaraan, atau total belanja. Kamu bisa saja melihat burung-burung tertentu lewat jendela tepat saat kamu sedang merasa gelisah. Atau merasakan cuaca yang tiba-tiba berubah drastis saat kamu sedang memikirkan masa depan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa semesta, caranya menyampaikan bahwa kamu sedang diawasi, diarahkan, dan dijaga. Jiwa yang peka akan tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara acak. Bahkan daun yang jatuh pun bisa menjadi pertanda jika kamu sedang dalam jalur spiritual. Semesta berkomunikasi bukan dengan suara, tapi dengan sinkronisasi. Ketika pikiranmu tentang sesuatu muncul bersamaan dengan simbol alam tertentu, itu artinya kamu sedang dikonfirmasi. Kamu tidak gila, kamu tidak berhalusinasi. Justru kamu sedang membuka pintu kesadaran baru yang membuatmu bisa membaca pesan-pesan halus dari dimensi yang lebih tinggi. Inilah ciri jiwa yang sedang dibimbing. Hatinya jadi lebih peka, pikirannya jadi lebih sadar, dan matanya melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Catatlah, renungkan, dan bersyukurlah setiap kali itu muncul. Karena setiap tanda adalah pelukan lembut dari Tuhan, isyarat bahwa kamu tidak sendirian di jalan ini. Kadang tanda itu datang sebelum keputusan besar atau sebagai penguatan ketika kamu mulai ragu. Itu adalah jawaban dari doa-doamu yang belum kamu sadari sudah dikabulkan. Semakin kamu peka, semakin cepat tanda-tanda itu muncul. Dan semakin kamu meresponsnya dengan iman dan tindakan, semakin deras pula aliran takdir yang akan menyusul. Semesta sedang aktif berbicara. Tugasmu hanya satu, hadir sepenuhnya dan percaya. Bab 7. Kamu mungkin tiba-tiba ingin meninggalkan pekerjaan, kota, atau bahkan hubungan. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa tiba-tiba tidak cocok lagi dengan hal-hal yang selama ini kamu anggap biasa. Pekerjaan yang dulu kamu banggakan terasa hampa. Kota yang dulu kamu cintai terasa menyesakan. Bahkan hubungan yang dulu kamu perjuangkan mulai terasa seperti sangkar yang membatasi pertumbuhanmu. Jika kamu merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan semuanya, itu bukan pelarian, itu adalah panggilan. Jiwa terpilih memang sering dipisahkan dari zona lamanya, agar bisa menerima frekuensi baru yang lebih tinggi. Karena tidak semua berkat bisa diturunkan di tanah yang lama. Kadang, kamu harus meninggalkan sesuatu yang stabil untuk membuka ruang bagi sesuatu yang ilahi. Perpindahan ini bukan selalu soal fisik. Kadang hanya hatimu yang diminta untuk berpindah arah, dari mencari pengakuan ke memberi makna, dari bergantung pada manusia ke bergantung pada Tuhan. Tapi banyak juga yang secara nyata dipindahkan, kota baru, lingkungan baru, bahkan identitas baru. Dan proses ini seringkali membuatmu merasa sendiri, karena tidak semua orang akan mengerti. Tapi percayalah, ini adalah proses sakral. Jiwa-jiwa besar selalu dipisahkan dulu sebelum ditinggikan. Lihatlah sejarah para nabi, guru spiritual dan pemimpin besar. Mereka semua pernah dipanggil keluar dari tempat lamanya untuk menerima mandat barunya. Dan kini, giliranmu. Jika hatimu terus-menerus memanggil, jangan abaikan. Suara itu adalah kompas ilahi yang tidak akan menyesatkanmu. Dunia lama mungkin memberimu rasa aman, tapi dunia baru yang sedang menunggumu membawa aliran berkat yang tidak pernah kamu bayangkan. Berani berpindah bukan berarti kamu kehilangan. Justru di sanalah kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih tidak diminta untuk menetap di tempat yang nyaman, tapi dituntun ke tempat yang bisa mengaktifkan potensi tertingginya. Jika kamu merasa waktunya sudah tiba, maka percayalah, Tuhan tidak pernah memanggilmu ke tempat yang salah. Kamu tidak sedang meninggalkan sesuatu, kamu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 8. Kode angka 4725 akan menjadi pengingat. Kode angka 4725 bukan sekadar urutan tanggal. Ini adalah simbol sinkronisasi antara waktu ilahi dan kesadaranmu yang sedang bangkit. Angka ini membawa getaran khusus, kombinasi dari fondasi 4, penyelarasan spiritual 7, dan perubahan besar 25. Saat kamu menyimpan angka ini dalam hatimu, di catatanmu, atau bahkan sebagai pengingat harian di ponselmu, kamu sedang menanamkan niat suci ke dalam struktur semesta. Ini bukan sekadar harapan, ini adalah jangkar spiritual, pengikat antara doamu dan waktu Tuhan. Karena tanggal 4 Juli 2025 tidak datang seperti hari biasa.
Ia datang membawa medan energi yang siap mengubah lintasan hidupmu jika kamu cukup sadar dan cukup berani untuk menerimanya. Setiap kali kamu melihat kombinasi angka ini di jam, nomor antrian, tanda acak di jalan, anggaplah itu sebagai panggilan untuk kembali terhubung dengan niat terdalammu. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Siapa yang sedang kamu doakan? Apa misi jiwamu yang selama ini belum kamu jalani sepenuhnya? Kode ini akan menjadi pengingat untuk tidak menyerah, bahkan ketika dunia tampak tidak berubah. Karena sesungguhnya energi besar sedang menyusun pergeseran dari balik layar. Tanggal itu bisa menjadi titik balik dramatis jika kamu hadir bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan kesadaran spiritual yang utuh. Mulailah hari ini. Bersihkan niatmu, luruskan hatimu, dan bersiaplah menyambut tanggal keramat ini dengan cara yang sakral. Jadikan 4725 sebagai hari di mana kamu tidak hanya menunggu keajaiban, tapi juga menjadi bagian aktif dari perwujudannya. Doakan sesuatu yang besar. Tulis ulang identitas dirimu. Ambil tindakan kecil yang selaras dengan siapa kamu ingin menjadi. Karena pada hari itu, langit akan terbuka dan hanya mereka yang telah menjangkar niatnya dengan kesadaran tinggi yang akan menerima aliran rezeki, perubahan, dan petunjuk ilahi yang tidak main-main. Simpan kode ini. Karena 4725 bukan hanya tanggal, itu adalah janji semesta. Bab 9. Mulailah bersedekah dan melepaskan barang yang tak lagi kamu butuhkan. Mulailah bersedekah. Lepaskan barang-barang yang tidak lagi kamu gunakan. Berikan pakaian yang sudah lama menggantung, buku yang sudah kamu baca, atau barang-barang yang hanya menjadi penumpuk energi diam. Tindakan sederhana ini bukan sekadar pembersihan fisik. Ini adalah deklarasi kepada semesta bahwa kamu siap menjadi wadah yang lebih lapang. Dalam hukum spiritual, semesta tidak akan pernah menuangkan kelimpahan baru ke dalam bejana yang sudah penuh. Tapi begitu kamu menciptakan ruang, secara fisik, emosional, bahkan finansial, kamu sedang membuka jalur masuk bagi hal-hal besar yang selama ini tertahan. Bersedekah bukan tentang kehilangan. Itu tentang mempercepat aliran. Memberi adalah bentuk tertinggi dari percaya. Dan saat kamu memberi sesuatu yang kamu cintai, kamu sedang mengatakan pada semesta, aku tidak takut kekurangan. Aku tahu sumberku tidak terbatas. Jiwa-jiwa terpilih selalu diuji dalam hal ini. Karena hanya mereka yang mampu melepaskan dengan ringan yang siap menerima dengan utuh. Setiap kali kamu bersedekah, kamu sedang memutar kunci rezeki. Bukan hanya uang, tapi juga kesempatan, hubungan, kesehatan, dan ketenangan batin. Kamu sedang membebaskan aliran. Dan dalam kebebasan itulah, semesta bisa bekerja lebih cepat dan lebih luas untuk mendatangkan kebaikan yang tidak terbayangkan. Jangan tunggu punya lebih untuk memberi. Justru dengan memberi dari yang sedikit, kamu sedang menunjukkan bahwa hatimu sudah besar. Semesta merespon getaran seperti itu dengan sangat cepat. Buka lemari, lihat sekeliling rumahmu, periksa dompetmu. Ada sesuatu yang bisa kamu lepaskan hari ini sebagai tanda kesiapan. Jadikan ini kebiasaan spiritual, bukan rutinitas sesekali. Karena setiap ruang yang kamu kosongkan hari ini bisa menjadi tempat jatuhnya berkah besar esok hari. Kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu sedang membersihkan jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah dalam perjalanan menuju hidupmu. Bab 10. Ucapkan afirmasi khusus setiap pagi. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Dan dari tanggal 1 sampai 4 Juli, saat medan energi spiritual memuncak, kamu dipanggil untuk melakukan sebuah ritual sederhana namun sangat kuat. Mengucapkan afirmasi dengan penuh kesadaran. Lakukan ini sebelum matahari terbit, saat dunia masih sunyi, saat gerbang antara jiwa dan langit masih terbuka lebar. Ucapkan dengan perlahan, sepenuh hati. Aku adalah wadah kekayaan ilahi. Aku siap menerimanya sekarang. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah deklarasi izin dari dirimu kepada Tuhan bahwa kamu telah siap menjadi saluran bagi kelimpahan yang agung. Kekuatan afirmasi bukan terletak pada volume suara, tapi pada kedalaman keyakinan. Setiap kali kamu mengucapkannya, bayangkan tubuhmu adalah bejana suci yang sedang dibersihkan dari keraguan, ketakutan, dan pola lama yang menghalangi rezeki. Biarkan kata-kata itu meresap ke dalam setiap sel tubuhmu. Rasakan energi hangat yang naik dari perut ke dada, dari dada ke kepala,
seolah semesta sedang mengisi ulang seluruh sistem dirimu. Ulangi kalimat itu 3 kali, lalu duduk dalam keheningan. Dengarkan bisikan dalam, karena saat kamu menyatu dengan afirmasi, kamu membuka pintu komunikasi langsung dengan takdirmu. 4 hari ini adalah momentum ilahi. Ibarat sungai yang sedang deras, afirmasimu bisa mempercepat pertemuanmu dengan takdir terbaik jika kamu benar-benar hadir dalam setiap kata yang diucapkan. Jangan lakukan ini sambil terburu-buru. Jadikan ia sebagai momen sakral antara kamu dan Sang Sumber. Semakin kamu lakukan dengan niat dan kesadaran, semakin cepat semesta menyusun realitas baru untukmu. Ini bukan tentang berharap semata. Ini tentang menanam getaran, membangun jalan, dan menjadi magnet bagi hal-hal besar. Karena saat kamu benar-benar merasa layak, kekayaan ilahi tidak punya alasan untuk menunda lagi. Kamu siap, dan kekayaan itu sedang mendekat. Bab 11. Jangan ceritakan rencanamu ke siapapun dulu. Saat kamu menerima dorongan kuat untuk berubah, saat ide besar muncul atau rencana mulai terbentuk dalam benakmu, simpanlah dulu dalam keheningan. Jangan tergesa membagikannya kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat. Bukan karena kamu tidak percaya, tapi karena energi kelimpahan paling murni tumbuh dalam ruang yang sunyi. Rencana yang baru tumbuh masih rapuh, seperti benih yang belum menembus tanah. Ia bisa layu jika terlalu sering diusik cahaya dan suara. Jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa keheningan adalah tempat sakral, tempat di mana Tuhan bekerja secara diam-diam. Maka biarkan rencanamu menguat dulu dalam doa dan tindakan diam. Berbicara terlalu dini bisa menguras energi spiritual yang sedang kamu bangun. Setiap kali kamu menceritakan sesuatu, kamu membagi getarannya. Jika orang yang mendengarnya tidak selaras atau bahkan membawa keraguan, maka rencanamu bisa terpengaruh tanpa kamu sadari. Ini bukan soal takut dikritik, ini soal menjaga medan energi tetap bersih hingga ia cukup kuat untuk menembus kenyataan. Seperti bayi dalam kandungan, ada waktu tunggu sebelum ia siap dilihat dunia. Maka rawatlah impianmu dalam diam, seperti seorang penjaga yang menjaga cahaya kecil agar tidak padam oleh angin luar. Waktunya akan tiba ketika kamu memang harus berbicara. Dan saat itu, kata-katamu akan memiliki bobot spiritual yang kuat karena lahir dari proses keheningan, bukan dari keinginan untuk pamer atau validasi. Jiwa yang bijak tahu kapan harus membagikan dan kapan harus menyimpan. Dan saat ini, jika kamu sedang membangun sesuatu yang besar dalam hidupmu, simpanlah dulu dalam pelukan Tuhan. Biarkan Dia yang menguatkannya dari dalam. Karena ketika waktunya tiba, bukan kamu yang akan menceritakan rencanamu. Dunia sendiri yang akan menyaksikan hasilnya. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah tempat di mana mukjizat sedang tumbuh satu persatu. Yang terakhir bab 12. Ketika kamu merasa ingin menyerah, justru itulah titik terdekat menuju keberhasilan. Ada momen di perjalanan jiwa ketika segalanya terasa berat, lambat, bahkan seolah tidak masuk akal lagi. Kamu sudah berusaha, berdoa, bersabar, tapi pintu seolah tak juga terbuka. Dan di titik itu, muncul godaan paling halus namun paling berbahaya, menyerah. Tapi ketahuilah, perasaan ingin menyerah itu bukan pertanda akhir, justru itu adalah tanda bahwa kamu sangat dekat, sangat dekat. Banyak yang mundur di detik terakhir hanya karena mereka tidak tahu bahwa satu langkah lagi saja bisa mengubah seluruh takdir. Tapi kamu bukan mereka. Kamu adalah jiwa yang telah ditempa untuk hari seperti ini, untuk momen seperti ini. Rasa lelahmu bukan sia-sia. Setiap air mata, setiap keraguan yang kamu lawan, setiap malam ketika kamu bertanya kapan, semuanya adalah bagian dari pembentukan dirimu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diperkuat, karena keberhasilan yang akan datang bukan hal kecil, dan butuh ruang yang kokoh untuk menampungnya. Jika kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar hadiah yang sedang menunggumu tepat di balik dinding terakhir ini. Maka jika hari ini terasa berat, jangan berhenti. Istirahat jika perlu, menangislah jika perlu, tapi jangan putus. Jangan mundur. Kamu tidak sendirian. Langit melihatmu. Doamu tidak hilang. Energi ilahi sedang bekerja dalam diam, memindahkan kemungkinan, membentuk jalur, dan menyelaraskan waktu. Jiwa-jiwa yang besar selalu diuji lebih dalam, karena mereka ditakdirkan membawa cahaya lebih terang. Dan kamu adalah salah satunya.
Jika kamu merasa ingin menyerah hari ini, tandai kata-kata ini. Justru disitulah pintu keberhasilanmu paling dekat. Bertahanlah, karena setelah malam tergelap, fajar selalu datang. Dan fajar hidupmu sudah sangat dekat. Jiwa terpilih, kamu bukan seseorang yang kebetulan hidup hari ini. Kamu bukan sekadar individu biasa di tengah dunia yang sibuk. Kamu adalah harapan dari generasi sebelum dan sesudahmu. Ketika kamu bangkit, satu keluarga ikut bangkit. Ketika kamu berhasil, banyak pintu terbuka untuk orang-orang yang tak punya suara. 4 Juli 2025 bukan hanya tentang uang, tapi tentang perubahan takdir, tentang sebuah momen di mana semesta menyentuh hatimu dan berkata, sekarang giliranmu. Jika kamu mengabaikan panggilan ini, kamu akan tetap hidup, tapi kehilangan babak terbaik dalam hidupmu. Tapi jika kamu menerima dan melangkah, kamu akan masuk ke fase hidup yang bahkan tak berani kamu impikan sebelumnya. Inilah waktu yang kamu doakan selama ini. Jika kamu merinding saat mendengar kata-kata ini, jika hatimu bergetar seolah kamu sedang dipanggil, maka like video ini sekarang sebagai tanda kamu menerima pesan ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal. Pesan penting selanjutnya, tulis komentar 99 dan ceritakan tanda-tanda aneh yang kamu alami belakangan ini. Kita akan saling menguatkan dan menjadi komunitas spiritual yang saling membuka jalan rezeki satu sama lain. Channel Pandangan Diri ada bukan untuk menghibur, tapi untuk membangkitkan. Kita tidak bicara hal biasa di sini. Kita bicara tentang takdir, dan jika kamu merasa ini untukmu, maka itu karena memang kamu telah terpilih. Ingat, jiwa terpilih tidak pernah datang terlambat. Kamu sampai di sini, tepat waktu. Sekarang, siapkan dirimu. Kekayaan besarmu dimulai dari sini.